Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, saya Muhammad Amin atau dikenal juga dengan Amin Abdullah. Saat ini menjabat sebagai Direktur Industri Kreatif Musik, Film, dan Animasi. Jadi baru 2 malam lalu saya dengan staf saya perkenalkan Mbak Prima dan Mbak Moni ditugaskan untuk kesini. Saya dari Palu yang harusnya hari ini pulang ke Jakarta, tapi Mas Menteri perintahkan untuk kesini untuk menghadiri sesi ini. Saya dari Palu, sehingga kalau membicarakan sign from East, mungkin ya saya sedikit banyaknya tahu bagaimana perjuangannya orang-orang dari Indonesia Timur ya untuk bisa masuk dalam peta musik di Indonesia. Dan memang latar belakang musik saya S1-nya itu komposisi musik. Jadi saya lulusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan musik. Terus S2 saya ada 2, satu komposisi musik, satunya lagi. Nah di situ kemudian saya mulai beralih ke cultural studies atau musikologi, yaitu melihat bagaimana hubungan antara musik dan politik. Oleh sebab itu disertasi saya itu adalah musik itu politik. Jadi musik itu politik, kalau mau cari bukunya ada di Gramedia, ada di marketplace ada. Ketika dia musik itu politik, dan kemudian dari buku itu saya mengembangkan menjadi channel YouTube Musik Itu Politik. Jadi berisi pemikiran-pemikiran. Bahkan tadi saya minta izin ya, pada saat paparan menteri tadi yang tanya jawab tadi itu, saya mau upload di channel YouTube saya karena penting. Tadi itu beberapa hal yang penting dikatakan oleh menteri maupun yang ditanyakan oleh moderator itu penting untuk masyarakat tahu, karena memang channel yang khusus musik channel yang untuk ekonomi kreatif itu kurang. Itu aja dulu. Iya Pak. Kita lanjut langsung. Waalaikumsalam. Tapi kalau cerita saya panjang kalau cerita. Saya 30 tahun main motor-motoran 32 tahun. Saya mau cerita karena Bapak dari Palu, saya pernah itu bikin tour 3 band nasional. Saya lupa tahun berapa ya, tapi kalau tidak salah waktu itu sebagian teman-teman musisi masih SD waktu itu. Tadi Pak saya sadar gawal lise waktu itu dia sudah full, 3 bandnya tidak datang ke Palu. Tidak datang ke Palu karena tidak dapat penerbangan. Waktu itu langsung tidak ditangkap polisi waktu itu. Jadi itu begini, saya mau sampaikan, selalu saya sampaikan di beberapa ini bahwa event itu bukan hanya karena punya duit dan punya kemauan, tapi harus punya ilmunya gitu. Waktu itu saya nggak punya ilmunya. Jadi 32 tahun saya jadi promotor musik, jadi sekarang saya fotografer Pak. Karena Bapak bilang harus full tasking kan, saya fotografer sekarang, ya promosi sedikit. Siapa tahu ada yang nangkap. Iya pasti Pak. Itu jadi kalau saya mau cerita awal saya dari media, saya dari radio ke awalnya bikin IO, sekarang 30 tahun, terus akhirnya bikin WO, bikinnya banyak hal. Tapi yang jelas saya itu adalah pekerja agresi Pak. Saya bekerja di community, makanya tadi waktu ada mic langsung gercep gitu kan. Saya juga jadi kru panggung. Saya kru panggung Pak. Apapun saya akan lakukan demi terwujudnya sebuah industri musik dan seni yang bagus, yang bisa menjamin kehidupan banyak orang gitu. Impian saya adalah membuat Indonesia Timur menjadi makin baik dan makin baik. Karena saya nggak pernah lihat Pak itu ada gerakan dari barat gitu, selalu cahaya dari timur gitu. Saya nggak pernah dengar ada yang berjuang dari barat gitu ya. Yang dari barat itu lagi hegemoninya lagi tinggi, kita runtuhkan sama-sama gitu ya teman-teman dari timur ya. Ya, lanjut nanti kita ngobrol lebih jauh lagi. Tentunya dari saya Vini Mamonto, dibandingkan dengan 2 orang di sebelah kiri saya, pengalaman saya paling pendek. Ya, sekarang saya terlibat di Music Project Wawaca, terus aktif menjadi manajer
Oski dengar ya gitu kan. Bentar ya. Betul. Nah, tentunya kalau berkaitan dengan tema ya Pak, mungkin saya mau minta kayak pandangan gitu terkait sesungguhnya yang dari masing-masing teman-teman panelis ini. Indonesia Timur itu kalau boleh dibilang secara infrastruktur maupun terkait musik ya Pak, belum bisa ya, belum sejauh teman-teman yang ada di Indonesia Barat. Nah ini tentunya kalau dilihat dari sisi pemerintah mungkin Pak Amin bisa memberikan sedikit pandangan. Kalau yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini bagaimana sih sebetulnya yang sedang dilakukan, apalagi kemarin dari kementerian sudah sangat promosi terkait juga daerah prioritas kayak gitu. Nah itu bagaimana sebetulnya yang dilakukan di sana, apalagi kota Ambon kan termasuk dibilang kota musik ya. Itu apa sebetulnya yang teman-teman ini kan tahunya hanya dibilang kota musik misalnya itu Pak, tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk terkait yang dilakukan itu, misalnya ada daerah prioritas kemudian kota musik. Nah ini kan cuma sekedar ada di berita gitu Pak, tapi kalau dilakukan di belakang layar ini seperti apa Pak Amin? Pertanyaannya ini bisa satu skripsi. Pertama mungkin apa yang dilakukan oleh pemerintah ini jawaban sapu jagat istilahnya. Jawaban sapu jagat itu adalah mengembangkan ekosistemnya. Ekosistem itu adalah keterhubungan sistemnya. Rantai nilai mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Biasanya persoalannya itu adalah sesungguhnya apalagi saat ini. Dulu di zaman saya masih aktif. Dulu saya nggak mau menyebut tahunnya, soalnya ketahuan itu. Dulu ada kok Pak. Iya. Dulu itu mau membuat sesuatu, mau memproduksikan sesuatu, itu kan harus memakai perusahaan rekaman. Sekarang udah enggak. Jadi kan sebenarnya udah indie kan sudah skena musik indie kan sudah mulai bermunculan. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah di tahap produksi, di tahap distribusi. Bagaimana kemudian di tahap distribusi dan konsumsi, bagaimana kemudian produk itu bisa didistribusikan dan dikonsumsi oleh pasar. Di situ sebenarnya menurut saya kalau untuk musik itu yang menjadi titik penting dari pemerintah. Makanya tadi itu saya senang sekali Mas Menteri menunjukkan apple pie ya, bagaimana kemudian streaming masih menjadi kekuatan dan itu. Nah, saya pikir untuk ke depan kita akan fokus di situ. Bagaimana membantu teman-teman dari Indonesia Timur itu di tahap distribusi dan konsumsi. Oleh tadi pertanyaannya mengenai Ambon, begitu juga. Kemarin kita bawa musik bagus ke sana. Which itu merupakan perusahaan label yang digagas oleh legenda Glenn Fredly. Jadi kita bawa ke sana, kita fasilitasi untuk biar teman-teman orang Ambon itu kalau mau mendistribusikan lagu saya juga ada di musik bagus. Lagu saya label itu diproduksi. Dulu waktu masih aktif mencipta lagu, itu sekarang saya di aransemen dan kemudian dikemas dengan gaya baru gitu. Itu ada musik bagus juga dan itu sehingga menurut saya memang tahap itu yang sangat penting dan krusial menurut saya. Situ. Nah apa yang jadi begitu ya. Jadi kalau pertanyaannya di mana letaknya itu, maka tahun depan insya Allah ini mohon doanya teman-teman ya. Tadi saya lihat juga persoalan distribusi bagaimana mau ke luar negeri itu ya, doakan mudah-mudahan memang kita mempunyai kementerian yang memberi perhatian besar terhadap ekonomi kreatif. Apakah itu dia berbentuk kementerian ekonomi kreatif atau apapun, tetapi apakah BK atau pemerintahan ekonomi kreatif atau masih seperti sekarang tapi dananya diperbesar sehingga kita mempunyai skema untuk itu. Nah pertanyaan mengenai musik di Ambon sama.
kita membangun ekosistem. Di sini udah ada kreatif hub ya di Makassar. Prolog. Udah ada kan? Salah satu. Udah ada. Di Ambon belum, coba bayangin. Di Ambon belum. Itu persoalannya. Jadi kemudian saya kira itu terus kemudian pertanyaannya apakah yang dilakukan di 5 destinasi super prioritas? 5 destinasi super prioritas kami melakukan pendampingan atau inkubasi. Jadi di grup di Mandalika ada sebuah grup yang namanya Ciloka. Itu kita bantu mulai dari bagaimana mereka membuat diversifikasi produk sampai kita buatkan video klipnya. Video klip dan kemudian tahun ini dia akan masuk di musik bagus dan masuk di YouTube. Nah tahun depan insya Allah kalau memang seandainya kementerian itu yang saya maksud ada, mungkin akan lebih masif kita membantu tahap distribusi digitalisasi. Jadi kan susah sekali untuk membuat video itu berapa? Minimal sekali. Jadi kalau negara masuk bisa membantu. Itu coba kami pikirkan dengan runut dan detail meskipun ternyata suara kami masih kalah sama 60% ekonomi dari Jawa dan pengguna yang banyak sekali itu. Nah sebenarnya kalau kita bicara soal side from the east, itu kalau tadi bicara soal Ambon, kalau tidak salah di pertemuan dengan teman-teman koalisi seni terakhir itu, Ambon itu justru sedang menggodok yang namanya dana abadi kesenian. Jadi di situ dana abadi, misalnya kita di Makassar nih, teman-teman ini habis ini misalnya forum ini, kita tuh bisa bikin petisi atau bisa bikin apa yang kita ajukan misalnya ke dinas terkait untuk kita mau ada dana abadi di kesenian, biar misalnya untuk di sahabat nanti ada dana. Karena sebenarnya kalau di kesenian kan ada dana Indonesia ya untuk area kebudayaan yang secara lebih luas. Tapi untuk spesifikasi di daerah dan sebagainya, kita perlu tahu dong APBD yang kita kan beli tiket prolog misalnya pasti ada pajaknya dong. Nah musisi itu harusnya bisa dapat input baik berupa apa gitu. Misalnya musisi-musisi di sini biasanya kan kita kalau mau rekaman kita harus saweran, CKC kaki atau apa gitu buat bayar saweran. Harusnya untuk produksi kita tuh bisa dapat dana dari pemerintah dari hasil pembayaran pajak yang kita ingin kayak gitu ya Pak. Harusnya itu bisa gitu ya. Biar teman-teman sound engineer juga bisa beli-beli nonton tanggal kali kok bisa beli software yang bagus, bisa beli ini. Iya. Bagus ya. Jadi iya perputaran ekonomi itu harus seperti itu gitu. Jadi siapa tahu nanti setelah ini kita bisa menginisiasi gerakan untuk meminta dana abadi yang mudah diakses informasinya, mudah diakses. Musisi harus diajarkan, sound engineer harus diajarkan bagaimana caranya buat diakses, bagaimana caranya bikin proposal. Jadi maksudnya bagaimana dana itu ada dan dana itu bisa terakses dengan baik gitu. Balik lagi bicara soal side from the east, panjangnya maaf kan? Iya, iya, jadi saya tuh senang sekali ada band lupa namanya Defy. Dia tuh shiningnya luar biasa karena dia kayak sampai jadi opening jadi perform di Hong Kong, perform di sini dan iya Pak, Bempal lagi. Iya Pak, itu saya kayak dia punya manajemen sendiri. Betul. Ya, saya kayak saya mau berguru ke dia kayak saya. Dan ini balik lagi ke viral. Ada satu fenomena yang lucu juga untuk viral TikTok musik ini. Misalnya ya di Indonesia ini kalau misalnya lagunya ada satu misalnya lagu apa gitu yang viral, kita bisa langsung ini lagunya Bernadia, ini lagunya Sal Priadi. Ketika ada musik timur, dola, ada yang tahu ini penyanyi siapa? Ada yang tahu Nona Manise atau apa tuh musik timur? Itu biasanya musiknya dia naik, tidak naik sama person yang bikin itu lagu, tidak naik sama bandnya. Padahal itu harusnya bisa menjadi salah satu jalan gitu. Itu PR kita bersama bagaimana. Itu kegelisahan tuh juga. Lagunya karena susah ya. Banyak sekali. Tapi saya tidak tahu siapa penyanyi. Betul. Kayak banyak sekali penyanyi anonim dan tidak diklaim dan sebagainya, dan itu pun tidak muncul akhirnya di festival-festival. Padahal orang kalau diputar lagunya ya tahu gitu, orang yang menikmati dan sebagainya. Nah itu menurutku jadi PR. Padahal kayak Vicky Salamor itu sebenarnya Vicky Salamor, Ridwan Salu, Bebek Acong juga. Iya kayak gitu. Itu banyak yang belum. Terima kasih. Oke, kita
Masih banyak waktu. Tepuk tangan dulu nih, semangat nanti ini untuk teman-teman terkait dengan tema kita pada Shine From East. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dodi Kurniawan. Saya mewakili Musisi Makassar dan juga saya dari Relisi.id yang merupakan salah satu media musik di Kota Makassar. Nah, saya juga aktif Pak bermain musik. Saya sendirian tapi saya juga aktif bermain musik, masih eksis sampai sekarang dan sudah punya beberapa karya yang sudah terpublikasi. Nah, kemarin sekedar info, saya bersama beberapa musisi Makassar, sejumlah 50 orang dari berbagai genre, dari berbagai komunitas itu mengikuti sertifikasi profesi musisi dari LSP yang juga bekerjasama dengan BNSP. Dan saya tahu itu dari juga ada kaitannya dengan Parekraf. Nah, saya melihat ini sebagai salah satu upaya yang konkret dari Parekraf untuk menaikkan standarisasi musisi, termasuk knowledge dan juga pengetahuan mendasar di dalamnya. Karena sebelumnya event yang juga digagas oleh Dispar ini juga mengadakan pelatihan dan juga workshop. Nah, terkait dengan ini, saya melihat sebuah fenomena sifat bahwa yang jadi kendala bagi musisi di Indonesia Timur ada dua. Pertama adalah pertumbuhan musisi setiap waktu itu sangat cepat Pak, tapi tidak didukung dengan ketersediaan event yang bisa menampung karya mereka untuk perform. Nah, harusnya panggungan-panggungan lokal yang digagas sendiri secara kolektif itu bisa jadi solusi. Tapi itu pun kadang menjadi masalah, terutama teman-teman yang berasal dari komunitas underground, metal, punk, itu kadang susah diberikan izin untuk bisa mengadakan event. Padahal justru itulah solusi buat teman-teman ini untuk bisa mempublikasi karyanya tanpa menggunakan budget yang besar. Karena seperti kita tahu, movement independent musik itu adalah sesuatu yang sifatnya swadaya, kolektif, dan didasarkan pada hubungan pertemanan. Kemudian berikutnya adalah ketersediaan informasi. Ketersediaan informasi mendasar tentang perilisan digital, membuat profil band yang bagus, yang proper, itu hampir tidak ada. Saya beberapa kali dapat kesempatan ke daerah dan ngobrol dengan musisi yang membawakan lagu pop daerah. Bahkan mereka tidak tahu bahwa sekarang lagu itu sudah bisa diputar di platform digital. Ini case besar loh Pak, udah 10 tahun terakhir. Dan saya merasakan ini sebagai sebuah persoalan yang ada di grassroots yang perlu diketahui dan perlu diberikan solusi. Karena bagaimana mereka bisa shining, bagaimana mereka bisa bersinar kalau mereka tidak mendapatkan porsi informasi dan kesempatan yang sama. Saya mau tanya Pak, kira-kira dengan melihat kondisi ini, apa kira-kira solusi yang bisa diberikan? Itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Amin hanya bisa. Coba sebut berapa persen jumlah pelaku kreatif kita yang mempunyai pendidikan SMP ke bawah. Bisa ada yang tanya? Bisa kita berapa persen kira-kira? 50%. Jadi sertifikasi adalah salah satu jalan keluar. Pendidikan non formal. Pendidikan formalnya adalah kemudian ekonomi kreatif. Tadi saya ketemu sama orang kuliah universitas ini. Tolong satu mata kuliah mengenai ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif akan menjadi jawaban ke depan Pak. Menjadi jawaban kita terhadap bonus demografi yang 63% penduduk Indonesia itu ada di usia produktif. Maka komunitas punk, komunitas metal harus dilihat sebagai sebagai sumber ekonomi. Jawabannya apa? Solusinya kita serius dengan fenomena kebudayaan, dengan ideologi politik ekonomi kreatif, dengan membentuk kementerian yang benar-benar mengurus secara detail ekonomi kreatif sebagai salah satu solusi bangsa terhadap bahayanya bonus demografi kalau tidak diurus dengan baik. Iya, betul. Itu. Yang kita doakan. Tentu itu cukup mewakili ya